Partai Buruh didirikan pertama kali oleh Muchtar Pakpahan pada Agustus 1998 sebagai representasi politik dari kaum para pekerja. Kemudian pada tahun 2021, partai ini melakukan transformasi dengan cara menggabungkan Partai Buruh Lama dengan sejumlah organisasi dan serikat buruh, sehingga kapasitas partai ini semakin membesar dengan visi memperjuangkan kesejahteraan buruh. Dalam beberapa tahun terakhir, isu buruh dan peran partai buruh di Indonesia telah menjadi perhatian besar di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional. Dengan jumlah tenaga kerja aktif yang mencapai lebih dari 140 juta orang, buruh memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di balik itu terdapat cerita perjuangan, konflik, dan pertarungan politik partai buruh yang jarang terekspos ruang publik. Salah satunya adalah keterlibatan partai buruh dalam berbagai isu besar seperti tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini dianggap mengancam hak-hak buruh seperti fleksibilitas dalam PHK, pengurangan jaminan sosial, hingga penghapusan kewajiban perusahaan memberikan pesangon. Di mana untuk mengawal isu tersebut, partai buruh beberapa kali menjadi promotor utama dalam sejumlah aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi ini juga bukan aksi akhir. Aksi ini akan terus-menerus dan membesar dan bisa dipastikan mulai Jumat, Senin, Selasa, saya akan gerakan mewakili kawan-kawan semua aksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, terjadi lebih dari 100 aksi demonstrasi besar yang melibatkan partai buruh di dalamnya, di mana puncak aksi tersebut terjadi setiap bulan Mei, tepatnya pada peringatan Hari Buruh Internasional. Selain itu, eskalasi aksi ini juga mengalami lonjakan pada masa pemilu 2024. Di balik kompleksitas pergerakan yang dilakukan, konflik internal juga kerap menggerogoti tubuh partai buruh. Salah satunya disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Selain itu, tekanan dan permasalahan dengan pihak eksternal juga semakin menambah tantangan dan problematis partai ini. Seperti halnya permasalahan dengan salah seorang warga di Maluku Tengah yang merasa haknya tidak dibayarkan atas penyewaan bangunan sekretariat DPC Partai Buruh Maluku Tengah. Menurut Jayadi Hanan, konflik internal yang terjadi di tubuh partai buruh bukan hanya disebabkan oleh perbedaan ideologi, tetapi juga disebabkan oleh perebutan pengaruh politik di kalangan kelas pekerja. Lalu, bagaimana dampak terhadap antusiasme masyarakat? Berdasarkan hasil survei politik nasional, ditemukan bahwa dukungan terhadap partai buruh hanya meningkat di kalangan pekerja muda, terutama di sektor manufaktur, transportasi, dan sektor informal. Sementara di luar itu, masih banyak pekerja buruh yang belum sepenuhnya percaya pada efektivitas partai ini. Kalau sesama pekerja buruh saja tidak mendukung partai buruh, bagaimana dengan kelompok masyarakat lainnya? Akankah mendukung partai ini? Atau justru mendukung partai yang lebih mapan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.